Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di podcast ini. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, yaitu Ibu Profesor Dr. Siti Nurhaliza Wijaya. Selamat datang. Di sini kita akan membahas mengenai wawasan Nusantara. Salam sejahtera untuk semua pendengar. Terima kasih kepada Pak Rizky telah mengundang saya. Di sini saya sangat senang sekali karena bisa berbagi tentang wawasan dan pengalaman saya mengenai wawasan Nusantara. Nah, Bu Siti, kita kan sering dengar istilah wawasan Nusantara sejak bangku sekolah. Tapi, apa sebenarnya makna geopolitik dari konsep ini di era sekarang? Wah, sangat bagus pertanyaannya Rizky. Secara sederhana, wawasan Nusantara ini tuh bukan cuma tentang peta, tapi juga terdiri dari ribuan pulau. Secara geopolitik, ini tuh pandangan kayak holistik bahwa kesatuan dan keutuhan wilayah kita dari Sabang sampai Merauke, dan termasuk wilayah perairan. Jadi konsep ini tuh nggak bisa dipisahkan dan dijauhkan dari kemerdekaan, tapi referensinya krusial di tengah persaingan kekuatan global yang semakin ketat. Oh, jadi bukan sekedar konsep sejarah belaka. Tentu tidak, Rizky. Di masa kini, ketika isu seperti kepemilikan sumber daya alam, jalur pelayaran, dan stabilitas kawasan menjadi sangat penting. Wawasan Nusantara adalah pijakan kita untuk bersikap dan bernegosiasi di panggung dunia. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bu, bagaimana konsep wawasan Nusantara membentuk kebijakan luar negeri di Indonesia saat ini? Sebenarnya di sini ada beberapa poin ya, seperti prinsip bebas aktif. Nah, prinsip bebas aktif ini tuh yang kita anut tidak terlepas dari pandangan bahwa kita harus menjaga keseimbangan dan kekuatan di kawasan agar keutuhan Nusantara tetap terjaga. Dan yang kedua, kita tuh harus fokus pada kerjasama dengan seperti ASEAN, karena stabilitas negara-negara di sekitar kita berpengaruh dan keamanan Nusantara. Dan terakhir, ada dalam hal isu maritim. Nah, di tengah tantangan baru seperti perubahan iklim dan perkembangan teknologi digital, bagaimana wawasan Nusantara harus beradaptasi? Justru tantangan ini tuh bisa memperkuat konsep wawasan Nusantara. Misalnya perubahan iklim yang bisa menyebabkan kenaikan permukaan laut itu menjadi naik, dan ini tuh bukan masalah satu provinsi saja, tapi masalahnya untuk keseluruhan di Nusantara. Sedangkan di bidang digital, kita perlu menjaga kedaulatan ruang siber agar tidak terpecah dan tetap menjadi bagian dari kesatuan Nusantara yang terhubung. Nah, tapi ada gak sih contoh konkretnya bagaimana wawasan Nusantara telah membantu kita menghadapi tantangan geopolitik ini? Tentu ada. Contohnya tuh kayak kita tuh berhasil menyelesaikan sengketa dengan Malaysia di Ambalat secara damai. Kedua negara ini tuh sepakat untuk melihat kawasan tersebut bukan sebagai konflik, tetapi sebagai bagian dari kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak. Terus gimana cara kita bisa menjaga agar wawasan Nusantara ini gak cuma jadi konsep di buku pelajaran, tapi benar-benar hidup di dalam diri setiap masyarakat di Indonesia? Nah, kuncinya tuh adalah edukasi. Jadi generasi berikutnya dan generasi sekarang perlu diajarkan bahwa Nusantara bukan hanya tentang wilayah, tetapi tentang rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap setiap bagiannya. Selain itu, kebijakan pemerintah harus konsisten dalam mengedepankan kepentingan keseluruhan Nusantara, dan juga konsep ini bisa semakin hidup. Misalnya, pembangunan ibu kota yang bertujuan untuk meratakan pembangunan dan memperkuat konektivitas antar wilayah. Apakah ada harapan khusus Bu Siti terkait peran wawasan Nusantara dalam menjadikan Indonesia sebagai kekuatan utama di kawasan?
Saya berharap Indonesia menemukan kunci stabilitasnya dengan mengedepankan wawasan Nusantara. Jadi kita tuh nggak perlu kekuatan yang mendominasi, tapi menjadi kekuatan yang mampu menyatukan dan menjaga agar kawasan Nusantara tetap menjadi tempat yang damai, makmur, dan mandiri. Sangat inspiratif sekali ya Bu pembicaraan kita kali ini. Tapi sebelum kita mengakhiri pembahasan kita hari ini, apakah ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada penonton tentang wawasan Nusantara ini? Pesan saya adalah wawasan Nusantara adalah jiwa bangsa kita. Semakin kita memahaminya, semakin kuat kita sebagai bangsa. Jangan dilihat wilayah kita yang luas dan jangan jadikan sebagai beban, tapi sebagai anugerah yang harus kita jaga dan kembangkan bersama-sama. Terima kasih banyak Bu Siti atas waktunya. Pembicaraan kita yang sangat menarik ini semoga bisa bermanfaat bagi banyak orang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Yeay. Bye-bye.